Diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, atau dia dikehendaki oleh Allah untuk senantiasa ada dalam kebaikan, maka yang pertama faqahahu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menginginkan kita menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang solehah, maka Allah pasti akan menggiring diri kita untuk senantiasa ingin memahami agamanya Allah. Allah menggiring diri kita untuk senantiasa ingin hadir di majelis-majelis ilmu. Allah ingin menggiring kita untuk senantiasa hadir di majelis-majelis berzikir, majelis-majelis sholawat. Juga Allah menginginkan bila mana kita menjadi orang baik, maka diri kita akan selalu ada dalam kerinduan untuk senantiasa ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Berarti mafhum mukhalafahnya, bila mana Allah menginginkan kita menjadi orang yang tidak baik, berarti Allah akan menjauhkan diri kita dari majelis-majelis ilmu. Allah jauhkan kita dari majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis para alimul ulama, majelis-majelis orang-orang soleh, dan dia merasa tidak mau atau enggan berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka bila ada di dalam diri kita hal semacam itu, berarti Allah menginginkan kita menjadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu dunia? Dunia itu adalah segala sesuatu yang menjadikan diri kita lalai kepada Allah. Itu dunia. Segala sesuatu yang menjadikan diri kita selalu terus-menerus ada dalam maksiat kepada Allah. Itu dunia. Nah, dunia itu bukan berarti banyak harta, bukan hanya sebatas itu. Dunia itu bukan berarti dia itu punya jabatan, harta melimpah ruah, rumah mewah, mobil banyak, tanah di mana-mana. Tidak hanya sebatas itu. Tapi di mana dunia itu hatinya, dirinya dia jauh dari Allah, itu dunia. Sesuatu yang menjadikan dia lalai kepada Allah, itu dunia. Segala sesuatu yang membuat dia selalu bermaksiat kepada Allah, itu dunia. Karena harta yang kita sudah diberikan oleh Allah, harta tersebut bisa menjadi harta yang menjadikan kita lalai kepada Allah. Mobil yang kita punya, motor yang kita punya, manakala kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itulah dunia. Berarti mobil dan motor yang kita punya tidak membawa manfaat untuk diri kita. Nah, itulah dunia sebetulnya. Jadi dunia itu tidak sebatas harta melimpah, bukan hanya sebatas itu. Nah, maka sifat zuhud itu mesti kita tancapkan di dalam diri kita, niatkan. Bukan berarti kita tidak butuh terhadap dunia, bukan. Bukan berarti kita tidak perlu dunia, enggak. Semua manusia, semua orang butuh yang namanya dunia. Tapi jadikan dunia kita itu, menjadikan dunia itu kita mendapat ridhonya Allah, mendapat karunia dari Allah, mendapat rahmat dari Allah. Nah, maka bila mana harta yang kita punya, segala apapun yang kita punya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia tersebut akan membawa manfaat dan maslahat untuk diri kita semua. Jadi zuhud itu ini hanya diberikan kepada orang-orang pilihan, terutama ya para walinya Allah. Sudah tentu ya, kalau para nabi dan para rasul sudah jelas semuanya mempunyai sifat zuhud. Begitupun para aulia Allah, kekasihnya Allah, semuanya punya sifat zuhud. Nah, kita yang banyak dosa, banyak maksiat, manusia yang lemah, bukan berarti kita nggak bisa kita. Nah, tinggal ya tergantung diri kita. Kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang nggak baik. Kita menjadi orang saleh atau menjadi orang yang salah. Tinggal kembalikan kepada diri kita. Nah, makanya pentingnya kita berkumpul semacam ini dalam rangka mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah SAW, mengingat kepada guru kita Murabbi Ruhina Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang mana beliau akan senantiasa mentarbiyah diri kita, membimbing diri kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keselamatan, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini perkumpulan semacam ini adalah mesti untuk kita syukuri, karena perkumpulan semacam ini yang akan menyelamatkan diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa basarahu bi uyubin nafsi.
Nah, maka seseorang itu dia akan senantiasa melihat aib-aib yang ada dalam diri. Jadi kalau Allah menginginkan kita menjadi orang baik, kita itu akan diberikan kesadaran terus-menerus untuk senantiasa melihat aib yang ada dalam diri kita. Sehingga kita nggak sempat nyari aib orang tuh, nggak sempat nyari kejelekan orang, nyari kesalahan orang, nggak sempat kita gunakan. Nah, makanya menjadi satu kecelakaan yang besar bila mana kita selalu mencari aib orang lain, sedangkan aib sendiri dia tidak pernah perhatikan. Aib sendiri tidak pernah dia inginkan perubahan dalam dirinya, kan? Mari kita sama-sama introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Berapa banyak aib-aib yang sudah kita lakukan, berapa banyak aib-aib yang sudah kita punya, kesalahan yang sudah kita punya, kejelekan yang sudah menumpuk, sudah barang pastinya. Dan itu yang harus kita rubah, yang harus kita jadikan yang tadinya jelek menjadi baik, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Terus kita berusaha bermuhasabah dalam diri kita setiap hari. Nah, jadi itu 3 tanda bila mana Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik.